Halo kawan-kawan mahasiswa. Kali ini Anda sedang menonton video dari saya, Tristan Rohmawan. Ini adalah video saya yang pertama. Pada video ini, saya akan membahas mengenai mata kuliah Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia. Agar penjelasan saya lebih efektif, dari video ini kita akan masuk ke aplikasi screen recorder, sehingga dengan begitu kita bisa masuk ke PPT-nya. Ayo kita masuk. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke aplikasi screen recorder, sehingga kita bisa melihat bersama-sama PPT yang sudah saya buat. Jadi di sini saya sudah membuat untuk kalian PowerPoint materi ini, dan PowerPoint materi ini bisa Anda download di link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita mulai materi pertama, Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini ada beberapa paket. Di dalam video ini saya akan menjelaskan paket pelajaran A, yakni terkait tubuh penelitian. Jadi, pada dasarnya di dalam sebuah penelitian itu ada tubuhnya, ada bagian-bagian tubuhnya. Nah, inilah yang akan saya jelaskan dalam materi ini. Nah, di dalam tubuh penelitian ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan di sini, yakni yang pertama, jenis penelitian bahasa Indonesia. Yang kedua, latar belakang penelitian bahasa Indonesia. Yang berikutnya lagi, metode penelitian bahasa Indonesia, data dan analisis bahasa Indonesia, pembahasan penelitian bahasa Indonesia, dan kesimpulan penelitian bahasa Indonesia. Kalau kita amati secara singkat gitu ya, ini seperti tubuh yang ada deskripsi gitu ya. Jadi kalau mungkin kamu pernah tahu, deskripsi itu kan bagiannya mulai dari pendahuluan. Nah, di dalam pendahuluan itu kan ada latar belakang gitu. Nah, mungkin seperti itu singkatnya gitu. Tapi langsung aja kita masuk ke materinya. Jenis-jenis penelitian bahasa Indonesia. Pertama di sini yang akan saya jelaskan adalah jenis berdasarkan bidang ilmu dan jenis berdasarkan data dan analisis yang dilakukan di dalam penelitian itu. Oke, yang pertama jenis bidang ilmu sastra gitu ya. Kedua, jenis bidang ilmu bahasa atau linguistik, dan yang ketiga jenis bidang ilmu penelitian pendidikan. Jadi di jurusan kita itu sebenarnya jenis penelitiannya ada 3, sastra, bahasa, dan pendidikan. Tetapi dari prodi kita itu sudah dianjurkan karena judulnya adalah Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, maka semua penelitiannya harus diarahkan atau setidaknya memberikan sumbangsih terhadap ilmu pendidikan. Jadi misalnya Anda meneliti sastra ini ya, meneliti novel, analisis novel gitu. Misalnya analisis novel dengan pendekatan analisis konten, yang dianalisis adalah konten religiusitas. Nah, nanti di akhir rumusan masalah yang terakhir gitu ya. Nah, nantinya akan sampai pada kesimpulan, Anda harus menambahkan satu rumusan masalah yang isinya adalah bagaimana analisis konten nilai-nilai di dalam teks itu tadi, di dalam novel itu tadi terhadap pendidikan. Nah, jadi ada apa keterkaitannya, apa sumbangsihnya, apa fungsinya. Jadi misalnya kita ini neliti sastra gitu ya, novel tadi ya, meneliti novel gitu. Nah, meneliti novel ini tadi nanti temuannya misalnya kalau kita meneliti religiusitas gitu ya, maka nanti yang ditemukan adalah nilai-nilai religiusitas di dalam novel. Nah, apa gunanya kita menemukan nilai religiusitas di dalam novel? Misalnya di dalam pendidikan, guru harus memilih mana
novel-novel yang bagus, yang cocok untuk pendidikan karakter siswanya. Nah, misal kita menemukan satu novel dengan konten religiusitas, maka ini akan ada kaitannya dengan pembelajaran religius terhadap anak, karakter religius terhadap anak. Nah, seperti itulah intinya. Jadi, di jurusan kita itu bagaimanapun misalnya Anda meneliti sastra murni atau linguistik murni, tetap harus dikaitkan dengan pendidikan. Nah, dikaitkan doang gitu ya, enggak sampai meneliti pendidikannya. Sedangkan ada sendiri penelitian pendidikan. Nanti kita jelaskan di slide berikutnya. Berikutnya, jenis penelitian bahasa Indonesia berdasarkan data dan analisis datanya. Nah, secara umum ini ya, secara umum penelitian itu dibagi jadi ada kuantitatif, kualitatif. Nah, kemudian ada juga kuantilatif. Jadi kuantitatifnya ada, kualitatifnya ada. Nah, ini di blend gitu. Nah, gitu ya. Jadi setelah dianalisis kuantitatif ya, dianalisis dengan angka. Nah, hasil dari angka ini tadi dijelaskan kualitatifnya. Jadi kenapa bisa terjadi data-data yang seperti itu. Nah, itu singkat tentang blending atau kuantitatif. Gitu ya. Jadi penelitian yang menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Itu. Nah, kita masuk pada slide berikutnya. Jenis penelitian bahasa Indonesia berdasarkan macam-macam model penelitian. Nah, model penelitian itu macam-macam. Kalau dari yang saya baca selama ini di dalam hasil-hasil penelitian jurusan bahasa Indonesia, itu ada penelitian kajian teori, kemudian ada penelitian kritik analitik, ada penelitian problematika atau studi kasus, penelitian deskriptif, nanti hubungannya dengan grounded teori, kemudian penelitian penerapan dan eksperimental, kemudian penelitian pengembangan, penelitian tindakan, metasintesis, dan meta-analisis. Nah, nggak tahu kalau masih ada jenis-jenis penelitian yang lain. Sementara ini yang saya daftar seperti ini. Oke, ini saya jelaskan satu persatu gitu ya. Penelitian kajian teori. Nah, jadi di sini penelitian kajian teori itu adalah penelitian yang mengkaji teori. Bisa teori sastra, bahasa, atau pendidikan. Nah, penelitian ini dilakukan dengan mengkompilasikan teori, menganalisis perkembangan atau sejarah teori, kemudian melakukan perbandingan teori, dan yang terakhir memperdebatkan atau mendiskusikan teori itu. Jadi ada macam-macam teori dari banyak rujukan gitu ya. Jadi teori ini digabung gitu ya, kemudian didiskusikan. Itu sampai ketemu perkembangan teori itu seperti apa sih gitu. Misalnya ada satu teori tentang kritik sosiologi sastra gitu ya. Salah satunya yang paling saya suka itu adalah ini, pandangan dunia pengarang. Nah, gitu. Jadi ada sebuah teori tentang pandangan dunia pengarang gitu ya. Jadi di dalam teori tentang pandangan dunia pengarang ini kita bisa melihat bagaimana pengarang memandang dunia gitu ya. Jadi kemudian saya akan mencoba apa sih pandangan dunia pengarang gitu ya. Pastinya banyak rujukannya, macam-macam rujukan gitu ya. Ada dari sudut pandang gaya kepenulisan, ada dari sudut pandang sosiologi sastra, ada dari sudut pandang psikologi, nah macam-macam gitu ya. Nah, saya akan mencoba untuk membuat kajian teori mengenai analisis pandangan dunia pengarang. Nah, saya akan bisa lihat itu perkembangannya, sejarah teorinya, perbandingannya dengan teori kritik yang lain gitu ya. Dan kemudian pada akhirnya saya akan membuat atau menuliskan diskusi teori di situ. Nah, ini contoh penelitian kajian teori.
Berikutnya penelitian kritik analitik. Nah, ini yang paling sering dilakukan di jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gitu. Nah, kalau Anda ke perpustakaan, Anda akan banyak melihat analisis konten novel, analisis poststrukturalis, analisis dekonstruktif, macam-macam gitu ya. Analisis feminis, macam-macam lah intinya. Jadi banyak pendekatan-pendekatan ilmu gitu ya, pendekatan-pendekatan pemikiran yang digunakan untuk mengkritik isinya karya sastra. Sebenarnya nggak hanya karya sastra, bahasa pun juga ada kritik analitik, pendidikan juga ada kritik analitik. Intinya kritik analitik ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritik untuk mengulas sebuah kondisi nyata atau objek penelitian. Kalau sastra berarti objek penelitian adalah sastra. Kalau bahasa berarti ya objek-objek bahasa. Kalau pendidikan ya praktek di dunia pendidikan. Nah, penelitian ini berkaitan dengan pendekatan terkait suatu aliran ilmu atau teori. Jadi ada satu aliran gitu ya yang berkembang, kemudian dipakai untuk memikirkan objek tersebut. Nah, di sini biasanya kita akan berkaitan dengan aliran-aliran gitu ya. Kalau aliran sastra ada postkolonial, feminisme, dekonstruksi, ekokritik, dan lain-lain. Kalau aliran bahasa ada strukturalis, transformasional, dan lain-lain. Kalau aliran pendidikan ada behavioral, konstruktivis, dan lain-lain. Nah, itu jenis-jenis penelitian kritik analitik. Berikutnya, penelitian problematik atau studi kasus, baik di kasus sastra, bahasa, maupun pendidikan. Nah, penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan kasus, menganalisis kasus atau problem, kemudian mengklasifikasikan kasus-kasus tersebut, didiskusikan. Nah, tidak hanya menganalisis kasusnya, apa saja kasusnya gitu ya, tidak hanya itu, melainkan kita sampai pada meneliti apa sih penyebabnya, gitu ya. Problem yang terjadi ini sebabnya apa, baik yang masalah internal maupun eksternal. Kemudian juga dilakukan analisis fungsi pengajaran. Jadi bagaimana agar kasus atau problem ini tidak lagi mengganggu gitu ya. Jadi ada urusan preventifnya, penanggulangan atau penanganannya, dan perbaikan masalahnya, sehingga masalah-masalah dalam penelitian ini tidak lagi terjadi. Nah, contohnya adalah misalnya analisis kasus kalau di dunia bahasa ini banyak gitu ya. Analisis problem bahasa, misalnya keterlambatan berbicara. Kalau di sastra itu biasanya misalnya kasus-kasus adanya novel yang dalam tanda kutip kurang normatif gitu ya. Nah, ada kasus misalnya masyarakat sekarang ini lebih suka balas sastra yang kurang bagus gitu ya, kurang punya etika gitu. Jadi ada caci maki di dalamnya, ada kalimat-kalimat kotor. Nah, ini kan nggak bagus kalau dibaca oleh anak-anak. Nah, ini adalah kasus gitu, adalah salah satu kasus di bidang kesusastraan. Juga bagaimana masyarakat muda sekarang kurang paham mengenai bagaimana cara membuat karya sastra. Puisi saja susah gitu. Sense berpikir sastranya kurang. Nah, ini kasus. Nah, bagaimana caranya agar mereka tidak lagi mengalami kasus ini? Tentunya di awal problemnya dulu apa? Dijelaskan problemnya, kemudian penyebab-penyebabnya, kenapa kok anak-anak sekarang itu kurang peka terhadap karya sastra, bahkan menulis karya sastra juga jarang gitu ya, sampai pada bagaimana cara pengajarannya. Itu kalau di dunia sastra. Kalau di dunia pendidikan, kasus pendidikan misalnya kurangnya motivasi. Nah, ini sering dibahas di skripsi-skripsi sering. Misalnya studi kasus tentang problem motivasi pada mahasiswa yang belajar daring. Nah, ini
sebenarnya kasusnya apa, problemnya apa, itu didiskusikan bisa. Kemudian penyebab-penyebab internalnya, misalnya apa saja yang menyebabkan mahasiswa ini males untuk belajar daring, nah ini bisa didiskusikan. Berikutnya dan yang terakhir, bagaimana langkah-langkah preventif penanganan terkait problem pendidikan dalam hal belajar daring ini tadi. Itu contoh untuk penelitian problematika atau studi kasus. Oke, sekarang kita masuk pada jenis-jenis penelitian bahasa Indonesia, penelitian deskriptif. Nah, di situ ada dalam kurung to grounded. Nanti saya jelaskan grounded itu maksudnya apa. Intinya meneliti bahan-bahan sastra, bahasa, dan pendidikan secara deskriptif. Jadi menemukan deskripsinya gitu ya. Apa yang dideskripsikan? Yaitu mendeskripsikan isu atau pokok-pokok persoalan khusus. Nah, di situ saya contohkan misalnya kalau di bidang sastra gitu ya, misalnya perkembangan sastra milenial. Kalau dibilang di bidang bahasa itu perkembangan bahasa remaja. Kalau di pendidikan, perkembangan model pendidikan khusus, misalnya pendidikan untuk anak autis misalnya. Nah, ini dicoba untuk dideskripsikan. Jadi misalnya kalau perkembangan sastra milenial ini ya, kita mengumpulkan banyak contoh-contoh sastra-sastra milenial. Katakanlah misalnya puisi senja gitu kan, sekarang lagi musim ada puisi senja, terus puisi yang dijadikan lagu. Nah, di aransemen gitu ya, jadikan lagu. Beberapa orang itu menulis puisi kemudian jadi lagu. Nah, ini bentuk-bentuk sastra milenial. Terus ada juga bentuk-bentuk novel yang sudah tidak lagi serius tapi banyak bercandaan, novel humor, novel pengalaman pribadi gitu ya. Bahkan ada novel yang isinya itu kalau kita baca semacam kita diajak masuk ke dalam novel tersebut untuk bertualang gitu ya. Jadi bertualang itu di dalam sebuah novel. Nah, ini bentuk-bentuk sastra milenial yang ada sekarang. Tema-temanya juga tema-tema milenial gitu ya, tema-tema yang khas dengan masyarakat milenial. Nah, itu dideskripsikan, dicoba untuk ditemukan bentuknya, dikonseptualisasi dalam framing teori. Sama juga perkembangan bahasa remaja, ada bahasa prokem, ada bahasa-bahasa yang sekarang tren diucapkan oleh para youtuber muda itu kan bahasanya aneh-aneh ya. Ada kalau kemarin itu sempat saya dengar ada bahasa lambe turah, ya, kan bingung apa ya bahasa lambe turah. Ternyata bahasa yang karakter berbicaranya itu dipopulerkan oleh sebuah akun sosial media gitu ya, yang paling banyak di Instagram gitu ya, yang kemudian dia tulis di situ judul IG-nya Lambe Turah gitu ya. Nah, di dalam Lambe Turah itu orang-orangnya pun bercakap-cakap ya ada seperti gaya khusus gitu. Nah, saya nggak tahu pasti gimana karakternya seperti apa itu. Yang jelas beberapa kali saya baca itu ada karakter khusus gitu ya di dalam sosial media ini tadi. Nah, ini bentuk perkembangan bahasanya bagaimana? Bagaimana ada kata-kata khusus gitu ya yang kalau orang lain dengar gak paham maksudnya, tapi mereka tahu maksudnya. Nah, itu perkembangan bahasa. Itu dideskripsikan, dicoba untuk dicari tahu bentuk konseptualisasinya, dirumuskan. Intinya sampai ketemu deskripsi apa sih bahasanya remaja sekarang gitu. Jadi dibahas sampai ketemu konsepnya gitu. Terus perkembangan model pendidikan khusus, misal di sebuah lokasi tempat pendidikan khusus gitu ya, kita melihat di situ ada pendidikan khusus untuk anak-anak autis gitu.
Atau kalau di bahasa itu ya, itu ada pendidikan bahasa untuk anak dengan penderita bibir sumbing. Nah, bagaimana cara guru-guru pendidikan khusus ini mengajarkan berbicara secara mendekati benar pada orang yang secara fisik tidak mampu untuk melafalkan bahasa secara tepat, ya, penderita bibir sumbing. Ini gimana cara mengajar mereka berbahasa, bercakap-cakap? Paling tidak kalau nggak benar 100%, orang yang diajak ngomong itu paham. Nah, ini kan ada teknik pendidikannya sendiri. Nah, itu loh yang dimaksud dengan perkembangan model pendidikan khusus. Nah, ini dideskripsikan gitu. Dicarikan dasar teorinya, kemudian dikonseptualisasikan. Jadi ada poin-poin apa saja yang harus dilakukan oleh guru pendidikan khusus dalam hal mengajarkan bahasa kepada bibir sumbing atau anak autis misalnya. Nah, itu dideskripsikan. Kemudian jika datanya lengkap gitu ya, nanti ini penelitian deskriptif ini kelihatannya sederhana gitu ya, tapi kalau diseriusi bisa jadi luar biasa. Kalau datanya lengkap, komprehensif, valid, atau dalam tanda kutip mewakili dunia. Yang saya maksud mewakili dunia sini misalnya kita meneliti model pendidikan khusus yang dilakukan di sekolah dasar luar biasa. Nah, kalau yang kita analisis cuma satu guru gitu ya. Nah, ini satu guru ini tidak mewakili dunia. Artinya bisa jadi ada banyak model-model lain yang dilakukan dan kita tidak sampai ke sana gitu. Nah, tapi kalau kita bisa meraih banyak sumber guru-guru pendidikan khusus dalam mengajarkan bahasa pada anak pendidikan khusus ini, setidaknya katakanlah ya misalnya dalam satu kota dalam satu provinsi gitu ya, kita punya 50 narasumber gitu ya. Nah, ini bisa dikatakan penelitian kita mewakili dunia. Artinya layak untuk dijadikan sebuah teori dasar gitu. Jadi dari yang ada di kehidupan nyata diangkat menjadi sebuah teori. Ini yang dimaksud dengan ground theory. Dan juga kalau penelitiannya longitudinal. Longitudinal itu penelitian dalam jangka panjang. Jadi enggak sekali waktu kita datang ke lokasi guru itu mengajar dan diskusi di situ, wawancara cuma sekali enggak. Tapi kita ikuti paling enggak misalnya 1-2 atau sampai 1 semester gitu, 1-2 bulan atau sampai 1 semester kita ikuti bagaimana proses pembelajarannya. Nah, ini yang dimaksud dengan penelitian longitudinal. Ada jangka waktu yang cukup lama untuk bisa mendeskripsikan keseluruhan kegiatan pengembangan model pendidikan khusus. Nah, sama di sastra milenial, perkembangan sastra milenial gitu. Nah, ini sama. Harus longitudinal karena milenial itu kan panjang. Milenial itu tahun berapa sampai berapa. Terus berapa jumlah karya yang harus kita bahas di situ, yang harus kita jelaskan di situ. Apakah cukup misalnya dari satu buku kumpulan puisi atau 20. Nah, ini perlu dipertimbangkan dengan banyaknya populasi gitu ya. Kalau populasinya besar, maka sampelnya juga setidaknya juga harus besar gitu. Nggak boleh sampelnya populasinya misalnya masyarakat sastra milenial ini populasinya penulis misalnya hanya dibatasi puisi saja ya. Penulis puisi sastra milenial itu kalau dihitung-hitung sampai 100 orang. Yang kita ambil cuma 2. Nah, ini tidak mewakili dunia. Gitu ya. Tapi kalau kita bisa mengukur kira-kira pas enggak ya? Katakanlah misalnya 100 orang, kemudian kita ambil 50%-nya, berarti 50 gitu ya. 50 data dari intinya 50 penulis puisi milenial. Nah, ini bisa jadi dianggap sebagai mewakili dunia, sehingga layak untuk dijadikan ground theory sebagai rujukan terkait teori sastra milenial. Gitu. Jadi ini grounded ini deskripsi ini sederhana gitu ya. Tapi kalau dibuat rumit bisa jadi bagus. Bisa jadi teori gitu ya. Jadi
sekali lagi kalau di penelitian itu jangan remehkan penelitian yang sederhana, karena malah yang sederhana itu yang fungsinya malah luar biasa. Gitu. Oke, berikutnya penelitian, penerapan, dan eksperimental. Nah, intinya di sini ada suatu konsep, bahan atau kajian bahasa, sastra, dan pendidikan yang diterapkan, gitu ya. Jadi diterapkan pada situasi khusus. Contoh nih, misalnya konsep pendidikan inklusi. Nah, pendidikan inklusi diterapkan di mana? Di sekolah yang umum, sekolah umum. Ini kan inklusi, pendidikan inklusi itu kan bagaimana caranya anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak masuk di sekolah luar biasa, melainkan masuk di sekolah yang umum, gitu ya. Nah, bagaimana penerapannya? Nah, ini kita lihat di situ. Ya, agak mirip deskripsi tadi ya, tapi di sini tujuannya untuk menerapkan sebuah konsep pendidikan. Penerapan konsep pendidikan inklusi. Nah, nanti kita cari yang menarik. Inklusi di mana yang menarik? Yang biasanya menolak inklusi. Misalnya penerapan konsep pendidikan inklusi di madrasah. Nah, ini kita akan bisa membandingkan bagaimana inklusi di madrasah dan bagaimana inklusi di sekolah umum. Nah, ini penelitian penerapan. Kalau konsep sastra misalnya ada satu konsep terkait seperti yang di awal ya. Di awal itu kan ada pendekatan kritik ya. Katakanlah misalnya ada sebuah teori tentang sastra multikultural gitu ya. Jadi ada sastra multikultural, konsep sastra multikultural. Nah, konsep sastra multikultural ini yang sudah dikaji oleh banyak orang, kita terapkan gitu ya, di dalam dunia pendidikan, atau kita terapkan ketika mengajar siswa untuk menulis karya sastra. Nah, ketika diterapkan bagaimana tanggapannya? Oke, saya ulangi. Tujuan dari jenis-jenis penelitian bahasa Indonesia dalam hal penerapan dan eksperimental. Tujuannya adalah melihat hasil praktiknya, kemudian perkembangannya bagaimana, responnya bagaimana, kemudian didiskusikan. Itu. Ini penerapan dan eksperimen. Sebenarnya kenapa saya katakan eksperimen di situ, karena ada unsur eksperimennya. Bagaimana jika A kita terapkan pada situasi X. Nah, kalau di bahasa misalnya ada strategi membaca ya, strategi membaca scanning. Nah, penerapan strategi membaca scanning untuk siswa dalam mengerjakan soal ujian nasional. Nah, jadi siswa ini diajari gitu ya, bagaimana penerapan membaca secara scanning. Membaca scanning itu kan dicari yang penting-penting gitu ya. Membaca paragraf yang panjang dicari yang penting-penting, itu scanning. Nah, ini diajarkan kepada siswa, kemudian dilihat bagaimana praktiknya, perkembangannya, respon.